ruangan yang hanya diterangi lampu minyak tempel menyulitkan kami melihat dengan jelas. Terpaksa kami menggunakan senter yang dibawa. Firasat terburuk kami menjadi kenyataan, tapi tetap saja kami tidak siap dengan apa yang kami lihat. Maunya berbaring dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar. Di samping kirinya si bayi mungil juga terbaring tidak bergerak. Di sebelah bayi terbujur ibunya, Teh Siti. Kondisi Teh Siti sama persis dengan maunya. Saking kagetnya, hampir saja senter yang saya pegang terlepas. Belum hilang kaget melihat kondisi maunya sekeluarga, radio di tangan kiri berbunyi. Terdengar suara Indra memanggil, "Ja, Miftah." Selama Reza bercerita, Miftah hanya diam. Wajahnya masih sedikit terlihat pucat akibat shock. Kami juga terdiam. Sulit bagi kami membayangkan apa yang sudah pada keluarga makmunya. Kami juga tidak bisa membayangkan perasaan Reza dan Miftah yang pertama kali melihat kondisi mereka. Sekitar pukul 2:30 subuh, terdengar suara mobil memasuki halaman rumah. Dari ruang tengah kami melihat Pak Kades turun dari mobil diikuti oleh 4 orang lainnya. Rupanya Pak Kades mengajak mantri puskesmas, Pak Kiai dan 2 orang hansip. "Assalamualaikum." "Salam Pak Kades." "Waalaikumsalam." Kami menjawab nyaris rempak. Pak Kades, Pak Mantri, dan Pak Kiai bergabung dengan kami di ruang tengah. Sementara 2 orang hansip memilih duduk di teras. Reza mengulangi lagi ceritanya. Kali ini Miftah ikut bicara, melengkapi bagian-bagian yang terlewatkan. Rupanya dia sudah lebih tenang. Sementara itu Pak Kades dengan seksama menyimak cerita Reza dan Miftah, sambil sesekali mencatat. Pak Kiai dan Pak Mantri pun demikian. Mereka sama sekali tidak menyela pembicaraan. Selesai Reza dan Miftah bercerita, Pak Kades mengajak untuk memeriksa kondisi maunya sekeluarga. Hanya 7 orang yang berangkat ke rumah Pak Unye, termasuk 2 orang hansip. Kami yang tidak ikut ke rumah maunya tidak bisa lagi melanjutkan tidur. Rasa penasaran sekaligus takut sudah menggantikan rasa kantuk. Kami semua berkumpul di ruang tengah, termasuk 2 teman yang tadi tidur di kamar bersama. Tidak ada satupun yang mau melewatkan kejadian penting dini hari ini. Namun tidak ada yang sanggup membicarakannya. Kami cuma diam sibuk dengan pikiran masing-masing. 30 menit berlalu. Rasanya seperti sudah ribuan jam kami menunggu. Lamat-lamat kami mendengar bunyi langkah kaki dan suara orang bicara. Suara semakin jelas dan pintu depan terbuka. Reza yang pertama masuk diikuti Pak Kades, Pak Kiai, dan Miftah. Tidak lama terdengar suara mobil di jalan dan pergi meninggalkan halaman basement. Dari wajah-wajah mereka semakin jelas bahwa sesuatu yang sangat luar biasa sudah terjadi. Melalui radio komunikasi, Pak Kades memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan masjid dan menggali 2 lubang di pemakaman desa. Pak Kiai berulang kali terdengar mengucapkan kalimat istighfar secara lirik. Matanya menerawang ke langit-langit rumah. Selesai memberi instruksi, Pak Kades mengajak Pak Kiai pindah ke teras. Reza berbisik ke telinga saya, minta tolong dibuatkan kopi untuk Pak Kades dan Pak Kiai. Saya mengajak Hani menemani ke dapur. Selesai membuat kopi untuk mengantarkan ke teras, kami dikumpulkan ke ruang tengah. Reza menceritakan kembali peristiwa di rumah maunya. Setelah memastikan situasi rumah aman, kami berempat masuk ke dalam rumah. Miftah dan kedua hansip berjaga-jaga di luar. Pak Mantri langsung memeriksa kondisi maunya, Teh Siti dan bayi mungil yang belum sempat diberi nama. 3-nya dipastikan sudah meninggal dunia. Di sekeliling jenazah tidak ditemukan genangan darah, obat serangga atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian. Namun di lengan kanan maunya ditemukan 2 titik kecil berwarna merah yang mencurigakan.
Titik kecil yang sama ditemukan di betis kiri Teh Siti. Pada si bayi ditemukan pada paha kanannya. Dua titik kecil ini mirip dengan bekas patukan ular. Pak Kiai kemudian meminta kami membaca Al-Fatihah demi ketenangan almarhum. Beliau lalu menutup mata dan mulut Maunye dan Teh Siti. Pak Kiai meminta jenazah dimakamkan secepat mungkin, karena ada yang tidak wajar pada kematian ketiganya. Tetapi Pak Kades agak keberatan. Menurut Pak Kades lebih baik menunggu suami-suami mereka datang dari kota. Mereka tidak akan datang, Pak, tegas Pak Kiai. Kami kaget mendengar ucapan Pak Kiai. Semoga saya salah, tapi insya Allah firasat saya bilang mereka tidak akan datang, lanjut Pak Kiai. Kematian Maunye, Siti dan anaknya sepertinya disebabkan oleh sesuatu yang tidak biasa, Pak. Bapak bisa lihat sendiri, mata dan mulut Maunye dan Siti terbuka lebar. Mereka seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Saat sebelum kematian, Pak. Tambah lagi ada dua titik kecil yang mencurigakan. Lagi pula kalau harus menunggu suami mereka pulang, kasihan arwah Maunye, arwah Siti dan anaknya, tambah Pak Kiai. Mendengar penjelasan Pak Kiai, Pak Kades pun menyetujui pemakaman dilaksanakan secepat mungkin. Pemakaman Teh Siti, bayinya serta Maunye dilakukan dini hari. Itu juga dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Ada sekitar 20-an orang yang menghadiri pemakaman, termasuk saya dan 5 anggota tim KKN lainnya. Usai prosesi pemakaman, rombongan pengantar bersiap-siap untuk pulang. Dengan hati-hati kami berjalan di antara nisan. Kami juga harus menghindari genangan lumpur di sana. Akibat hujan lebat semalam, tiba-tiba terdengar suara mirip ledakan yang cukup keras dari tengah komplek makam. Semua orang terkejut sekaligus ketakutan, khawatir ada ledakan susulan. Satu-satunya orang yang tetap tenang hanya Pak Kiai. Beliau berdiri tegap, wajahnya menghadap ke arah dua makam yang baru saja selesai ditutup. Jemarinya terus bergerak meniti butiran tasbih di tangan kanan. Mendadak muncul asap tipis. Awalnya saya mengira itu adalah kabut yang terkena sinar lampu senter dari dua makam yang baru saja kami tinggalkan. Asap itu kemudian bergerak ke arah pintu masuk komplek pemakaman. Aneh, karena saat itu sama sekali tidak ada angin. Asap tersebut bergerak seperti seekor ular yang sedang melatih. Mata kami mengikuti terus kemana arah asap bergerak. Saya, dekatnya malam seolah menelan asap dan kami kehilangan jejak. Pak Kiai memanggil kami berkumpul kembali. Beliau meminta makam digali lagi. Selapis demi selapis tanah digali perlahan. Kayu padung penutup liang lahat mulai muncul. Setelah semua kayu padung terlihat, Pak Kiai meloncat masuk ke dalam lubang makam dan berdoa. Beliau lalu mengangkat 2 lembar kayu padung di bagian paling atas dan meletakkannya di sisi kanan. Pak Kiai kembali menegadahkan tangan, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai berdoa, beliau berlutut dan membungkuk mendekati jenazah Maunye. Perlahan kain kafan mulai terbuka. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Semua yang hadir berteriak kaget. Dari balik kain kafan muncul batang pisang. Pak Kiai merapikan kembali kain kafan Maunye, lalu pindah ke makam Teh Siti. Prosesi yang sama diulangi sekali lagi. Silnya pun sama. Alih-alih wajah Teh Siti, kami kembali melihat batang pisang dari balik kain kafan. Pak Kiai memerintahkan makam kembali ditutup sambil memandangi butiran tanah mengisi lubang makam. Saya membacakan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas untuk mereka bertiga. Semoga arwah mendapat ketenangan dalam istirahat abadinya. Di saat para penggali kubur masih menimbun makam dengan tanah, ketika samar-samar telinga saya menangkap suara derap langkah kuda. Saya menatap Reza dengan pandangan bertanya, apakah dia juga mendengar yang saya dengar? Reza mengangguk kecil. Dia juga mendengar. Seseorang mendadak berteriak seraya menunjuk ke pintu masuk komplek pemakaman.
Eta aya naon? Kami sontak memandang arah yang ditunjuk. Dari tengah kerembangan dini hari, muncul bayangan 2 ekor kuda. Di punggung kuda masing-masing ada 2 orang. 1 orang penunggang dan 1 orang yang duduk di belakang penunggang. Di kuda yang terakhir, penumpangnya terlihat seperti menggendong bayi dalam pelukannya. Kedua kuda tersebut langsung melesat, seolah terbang dan menghilang dari pandangan kami. Lalu Pak Kiai mengumpulkan kami dan berpesan agar apa yang kami alami dan lihat barusan bisa menjadi pelajaran. Beliau juga berpesan jangan menambah-nambahi kejadian malam ini dengan bumbu-bumbu cerita yang tidak perlu. Namun jauh lebih baik lagi jika tidak membicarakannya. Kasihan para almarhum, tidak perlu lagi menambah penderitaan mereka. Kejadian itu sangat membekas di benak kami. Bahkan setelah bertahun-tahun kemudian, ketika reuni untuk pertama kalinya, kita 5 tahun sesudah kelulusan. Hal pertama yang kami kenang adalah tragedi keluarga Mang Unye. Beredar kabar bahwa Mang Unye, Titi dan sang bayi menjadi tumbal pesugihan yang dilakukan oleh suami-suami mereka. Pesugihan apa namanya, kami tidak tahu dan tidak tertarik ingin tahu. Hanya saja sampai acara tahlilan 7, 40 dan 100 hari. Suami Teh Siti maupun suami Mang Unye tidak pernah datang. Bahkan mereka tidak pernah lagi muncul di desa tersebut.